Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati momen yang dinamakan Sabtu Sunyi, atau dalam beberapa konteks disebutkan juga sebagai Sabtu Sepi atau Sabtu Suci. Pada dasarnya ini adalah waktu di antara penyaliban Kristus, kematian Kristus, dengan kebangkitan Kristus. Jadi hari Sabtu Sepi atau hari Sabtu Sunyi ini sering digambarkan sebagai masa-masa di mana orang percaya, orang Kristen merenungkan, memikirkan, mendoakan, menunggu kebangkitan Kristus yang terjadi keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu, hari Paskah. Nah, sebelumnya hari kita bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dalam masa-masa Sabtu Sunyi ini. Diambil dari Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-57 sampai 66. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Saya akan membacakannya, Bapak, Ibu, Saudara bisa mengikutinya. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapatinya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur ini sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selama-lamanya, kira-kira apa yang kita rasakan? Pernahkah kita berada dalam situasi seperti itu? Masa-masa menjelang Paskah ini, ingatan saya melayang kepada ibu saya yang berada di Indonesia. Dia tinggal sendiri karena sekitar 2,5 atau hampir 3 tahun yang lalu, suaminya, papa saya, meninggalkan dunia ini menghadap Tuhan. Kesedihannya luar biasa pada waktu itu. Dan sampai hari ini pun saya kadang-kadang masih sering mendengar tangisnya atau kehilangannya. Kehilangannya yang begitu besar, yang sangat sulit untuk dilupakan. Nah, begitulah orang-orang yang merasakan kesedihan ketika orang yang mereka kasihi meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Ada rasa sedih, bingung, kehilangan, tidak terima, tidak percaya, dan mungkin hal-hal yang lain. Nah, hal yang serupa ini juga mungkin
dirasakan oleh orang-orang terdekat Yesus pada hari setelah ia mati di kayu salib. Orang yang selama ini mereka kasihi, orang yang selama ini mengayomi mereka, mengajar mereka, sekarang tidak bersama dengan mereka lagi. Secara manusiawi, pasti ada goncangan psikis yang muncul ketika orang yang kita kasihi pergi meninggalkan kita. Setelah Tuhan Yesus mati dan sebelum kebangkitannya pada hari yang ketiga, sesungguhnya para murid mengalami masa yang kelam. Mereka berada dalam ketidakpastian, uncertainties. Memang Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Namun, pada saat itu tidak ada seorang pun di antara mereka yang percaya. Karena itu, setelah Tuhan Yesus dikuburkan, para murid hidup dalam ketidakpastian. Mereka hilang arah. Mereka kehilangan sosok yang selama ini sangat mereka andalkan, sangat mereka percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah hari-hari ini Anda juga mengalami ketidakpastian hidup? Penyebaran virus COVID-19 tidak hanya menghantam manusia dalam sisi aspek kesehatan, tapi dalam berbagai sektor dan aspek kehidupan. Sektor ekonomi membuat kekhawatiran yang begitu besar akan orang-orang kehilangan pekerjaan mereka. Begitu banyak hal-hal yang tidak pasti. Mungkin kita juga bagian dari ketidakpastian itu hari ini. Tapi bukankah dunia ini dunia yang penuh dengan ketidakpastian? Dan sebagai akibat dari ketidakpastian itu, apakah hari ini kita juga sedang mengalami ketakutan yang luar biasa di tengah-tengah berbagai ketidakpastian tersebut? Setelah Tuhan Yesus dikubur, tidak ada catatan Alkitab yang menunjukkan bahwa murid-muridnya begitu dengan antusias menantikan kebangkitan Yesus. Alkitab mencatat bahwa pada waktu Tuhan Yesus dikubur, tidak satupun murid-muridnya berada di sana, kecuali 2 wanita yang duduk di depan kubur itu. Para wanita itu pun tidak sedang menanti kebangkitan Yesus. Lukas mencatat bahwa para wanita ini pulang menyediakan rempah-rempah untuk mayat Tuhan Yesus. Seperti tertulis dalam Lukas 23 ayat 56a. Nah, pada hari kebangkitan Yesus, mereka datang ke kubur bukan untuk menyambut kebangkitan, tetapi untuk merempah-rempahi mayatnya. Hal ini menunjukkan bahwa mata mereka telah dibutakan oleh ketidakpercayaan dan ketidakpastian. Nah, untuk mengatasi ketidakpastian, tidak ada cara lain selain dengan mempercayai Yesus dan firman-Nya. Ketika berada dalam situasi ketidakpastian, imanlah yang dapat menolong kita untuk melewatinya. Jika saat ini saudara, Bapak Ibu sedang mengalami ketidakpastian hidup, ingatlah bahwa ada kemenangan di hari ketiga. Sabtu suci atau Sabtu sunyi atau Sabtu sepi yang berasal dari bahasa Sabbatum Sanctum atau hari Sabat suci adalah hari setelah Jumat Agung dan sebelum Minggu Paskah. Sabtu suci sejatinya merupakan hari terakhir dalam pekan suci atau Holy Week yang dirayakan orang Kristen sebagai persiapan perayaan Paskah. Sabtu sunyi dirayakan dalam keadaan sunyi dan dengan doa yang memperingati Kristus yang telah wafat dan berada dalam kubur. Ketika kita diliputi oleh perasaan yang tidak menentu karena kematian Yesus di kayu salib, Sabtu sunyi ada sebagai hari di mana kita seharusnya merenungkan peristiwa kematian Yesus. Direnungkan sebagai apa? Direnungkan sebagai momen di mana kita berjaga dan berharap akan kebangkitan Yesus. Sabtu sunyi adalah sebuah ruang kosong yang di dalamnya Allah bekerja untuk membuktikan bahwa Yesus pernah ada dalam alam kubur. Hal yang manusiawi karena Yesus juga sepenuhnya manusia. Melalui Sabtu sunyi kita disadarkan bahwa pada saat inilah Yesus berjuang melawan kematian, melawan kuasa kegelapan yang sedang membelenggu manusia berdosa.
Sabtu Sunyi merupakan momen di mana kita seharusnya berjaga dan berdoa, bukan merasa takut dan gentar. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang percaya bahwa keesokan hari batu besar yang menutup kubur itu akan terguling dan Yesus telah bangkit. Amin.